kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Eka Laila Putri Dania dari absen 6. saya Sania Dunavelia dari absen 28. Saya Nabil Awaluddin dari absen 24. Saya Dede Rosita dari absen 33. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Maria Ufa sebagai perangkat desa Kebet tentang praktik gotong royong di sekitar lingkungan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bersama narasumber kami yang bernama. Perkenalkan, nama saya Maria Ufa, biasanya dipanggil Maria. Di sini saya salah satu dari perangkat desa, yaitu sekretaris desa Kebet. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami mewawancarai hari ini. Pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan gotong royong yang rutin dilaksanakan oleh warga di lingkungan RT 8 dan bagaimana biasanya Ibu mengordinasikannya? Kebetulan kalau di RT sini RT 8 ya. Kebetulan di sini biasanya kegiatannya ya seperti biasa, pembersihan lingkungan atau jalan. Dan itu biasanya dilakukan paling enggak itu 2 bulan sekali. Nah, kebetulan itu untuk yang lingkungannya. Biasanya itu ada tempat ibadah, ada telaga, terus kemudian pembersihan kuburan, itu juga dilakukan. Tapi kalau untuk gotong royong yang sosialnya itu biasanya seperti ada kematian, itu kita semuanya tuh tanpa disuruh semuanya pasti datang. Itu termasuk bentuk solidaritas di RT kita juga seperti itu. Kalau ke mengkoordinirnya biasanya itu kalau di sini kebanyakan masih secara lisan ya. Jadi biasanya masih ke rumah ke rumah. Terus kemudian kadang juga pakai kayak undangan itu juga bisa. Itu biasanya mulai dari dari perangkat desa itu memberikan arahan kepada setiap RT, kemudian nanti RT yang berjalan mencari untuk warganya yang biasanya diikutkan dalam aksi gotong royong. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu melihat tingkat partisipasi warga dalam kegiatan bergotong royong dan gimana terutama di kalangan generasi muda? Kalau di sini kebetulan kalau gotong royongnya kalau aksi warga untuk yang kalangan dewasa itu aktif semua. Tapi kalau untuk yang generasi muda itu masih minim ya. Karena biasanya itu karena kesibukan kerja jadi masih minim untuk mengikuti. Tapi itu bisa disiasati pakai begini. Biasanya kalau di sini kita tuh mengkoordinirnya tuh dari organisasi. Di sini kebetulan ada yang namanya pencak silat ya. Nah biasanya di desa-desa kan masih ada. Nah itu biasanya yang lebih aktif. Makanya generasi mudanya tuh aktif dari situ. Biasanya di sini tuh 1 bulan sekali mesti sering ada kerja bakti, entah itu di lapangan atau di mana, itu biasanya generasi muda malahnya lebih banyak. Tapi kalau untuk yang biasanya yang dilakukan orang-orang yang dewasa itu biasanya yang di lingkungan saja, seperti di akses jalan itu biasanya orang dewasa. Tapi untuk yang generasi mudanya ya itu tadi kita harus pakai wadah organisasi yang ada. Jadi kita minta tolong dari kalangan misal Karang Taruna atau dari organisasi yang ada itu. Biasanya itu yang membantu. Yang ketiga, apa kendala utama yang sering dihadapi dalam mengajak warga untuk bergotong royong dan bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Kalau hambatan itu ya biasanya karena semuanya sibuk kerja, jadi pasti banyak alasan untuk tidak bisa hadir. Nah, itu biasanya kita siasatinya ya pakai undangan itu harus jauh-jauh hari biasanya, jadi nggak bisa langsung ketika kegiatan itu minggu ini nggak langsung undangannya 1 hari sebelum itu langsung diundangi, mereka nggak bisa. Jadi biasanya di sini itu informasinya itu harus benar-benar jauh-jauh hari agar mereka bisa ikut aktif partisipasinya gitu. Kemudian pentingnya memberikan reward sih sebenarnya itu biasanya senang kalau anak-anak muda kalau dikasih reward itu kan suka kalau ada acara seperti itu. Nah biasanya kalau di sini itu yang paling selalu dilaksanakan 1 tahun sekali itu biasanya kayak lomba lingkungan itu loh. Nah itu biasanya di 17 Agustus. Nah, itu kebetulan bisa dilaksanakan. Akhirnya orang-orang yang biasanya bekerja nggak pernah ikut kerja bakti karena adanya itu, karena mereka mungkin mikirnya kalau menang kan lingkunganku yang dapat
itu apa namanya juara, akhirnya nama baiknya juga baik. Nah itu biasanya terjun semuanya. Jadi itu penting sih biasanya. Itu menurut saya. Baik, ini yang pertanyaan yang nomor 4. Selain untuk kebersihan atau pembangunan fisik, menurut Ibu apa manfaat sosial yang paling terasa dari kegiatan gotong royong bagi kerukunan antar tetangga? Pastinya kepeduliannya semakin tinggi ya. Jadi kalau ada warga yang misalnya ada kesusahan, kita lebih peka, biasanya seperti itu. Terus rasa silaturahimnya juga baik, biasanya lebih menunjukkan itu. Terus kemudian sesama tetangga juga nggak akan ada konflik kalau sering berinteraksi dalam lingkungan, kan biasanya sering ketemu, akhirnya konflik pun tidak ada. Gitu sih. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa harapan Ibu terhadap pelestarian nilai-nilai gotong royong di lingkungan RT 8 ini agar tetap terjaga di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk. Itu merangkul ya semua kalangan, dirangkul semua, organisasinya yang ada di desa juga dirangkul. Kemudian untuk kegiatan gotong royong itu paling enak dilakukan secara berkala ya, jadi harus terjadwal juga. Akhirnya kalau sudah terjadwal itu orang-orang yang biasanya sibuk kan tahu bahwa ini memang dilakukan setiap beberapa bulan sekali, akhirnya mereka juga akan ikut. Terus kemudian untuk informasi biasanya di sini kan masih secara lisan ya, karena RT-RT-nya kebanyakan masih orang-orang tua, jadi biasanya secara lisan itu kan kurang efektif kalau menurut saya. Jadi kalau bisa itu mungkin nanti harapan saya bisa mungkin lewat kayak WhatsApp, akhirnya kan bukan cuma 1-2 orang atau 3 orang yang ikut, jadi mungkin nanti semua warga bisa ikut semua. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.